Baru juga mencetak gol tapi langsung dibalas gol. Pertandingan penyisihan Liga Nasional tapi serasa pertandingan final Liga Champion. Top Corner Part 30. Memasuki menit ke-78 di mana setelah si Junan berhasil melewati batasannya dengan napas dan tubuhnya yang menjadi lebih ringan, dia kembali memimpin serangan Kwang Jin. Do Hyung yang juga sudah melewati titik dead point-nya kini kembali terlihat berlari ketika si Junan menguasai bola. Sebuah umpan langsung dilepaskan ke pertahanan SMA Hanyang, namun lagi-lagi si Chisugu menjadi benteng yang menggagalkan serangan itu. Di saat bola dikuasai oleh pemain SMA Hanyang, para pemain dari Kwang Jin yang panik langsung berteriak untuk beralih ke mode bertahan. Namun tidak dengan si Junan yang melihat sebuah celah untuk menggagalkan momentum serangan lawan itu. Di saat si Chung Shin-han memberikan bola pada Bong Dalyuk, tiba-tiba di sana si Junan muncul dan berhasil merebutnya. Di sana si Bong Dalyuk begitu terkejut karena playmaker Kwang Jin yang sebelumnya sudah kelelahan itu kini malah terlihat baik-baik saja dan malah lebih gesit dalam membaca pergerakan mereka. Flashback ke beberapa minggu sebelumnya di mana ketika si Junan berlatih dengan Ganho, pelatihnya itu mengoreksi kesalahan yang selalu si Junan pikirkan ketika bermain bola. Si Ganho mengoreksi pikiran si Junan yang selalu ingin memberikan operan dengan sempurna seolah itu adalah lembar ujian. Meski kau menyamakan permainanmu dengan sebuah ujian, tapi pada prakteknya waktumu untuk menjawab hanyalah beberapa detik saja. Di sepak bola bahkan perbedaan sepersekian detik saja itu bisa mengubah jawaban yang benar menjadi jawaban yang salah. Dengan petunjuk yang dia berikan, si Ganho berharap kalau si Junan bisa menemukan jawabannya sendiri. Dengan mengingat itu, pikiran si Junan pun menjadi lebih terbuka dan mempercayakan sisanya pada rekan-rekannya. Sebuah umpan cepat langsung dia lepaskan ke arah Do Hyung dan terlihat bola melesat melewati 5 pemain SMA Hanyang sekaligus. Melihat bola yang melesat melewati celah sesempit itu, si YouTuber olahraga pun langsung dibuat terkejut dengan kemampuan si Jun-an. Tak terkecuali dengan para pemain dari SMA Jungha yang begitu terkejut melihat banyaknya lawan yang dilewati oleh umpan si Jun-an itu. Bola terus berputar dan di sana terlihat Do Hyung yang sudah melakukan ancang-ancang. Namun sebelum kakinya menyentuh bola, lagi-lagi si Chisugu muncul di sana dan berhasil merebut bola untuk diberikan ke kiper. Sebuah tendangan lambung ke tengah pun mengakhiri serangan Kwang Jin itu. Di momen tersebut, para pemain SMA Hanyang merasakan sesuatu yang aneh di mana mereka jelas-jelas unggul dalam penguasaan bola, namun mereka ragu apakah mereka benar-benar mendominasi permainan ini. Sementara itu, di atas tribun, asisten pelatih di Lane FC memuji performa si Jun-an, tapi dia ragu kalau Kwang Jin bisa mengubah alur permainan hanya mengandalkan satu pemain saja. Namun di sisi lain, pelatih Kyung Soo-jung yang tertegun dengan performa si Jun-an di lapangan merasa yakin dengan pengaruh luar biasa dari satu orang itu sudah cukup untuk membalikan keadaan. Melihat para pemain Kwang Jin yang berhasil menekan SMA Hanyang, si Seung Gi-oh menduga apa jangan-jangan mereka akan mencetak satu gol lagi. Sementara itu, dengan penglihatannya yang lebih tajam, si Junan langsung menginstruksikan senior Ji-young untuk melakukan overlap ke depan, dan untuk Jae-hyun Wang dia meminta seniornya itu untuk membackup Bong Suso. Dan dengan instruksinya itu terlihat pertahanan SMA Hanyang yang sebelumnya sangat rapat perlahan menjadi renggang. Namun karena terus-terusan menggunakan penglihatannya itu, kondisi fisik si Junan pun mulai mencapai batasnya. Di saat si Jun-an kembali mendapatkan bola, Do Hyung langsung berlari ke depan dengan percaya diri. Dan melihat anaknya yang sedang berjuang itu, si Ganho pun kini mengerti perasaan anaknya ketika pertama kali melihatnya bermain membela Liverpool. Dan itu adalah sebuah perasaan bangga, apalagi anaknya kini tengah mengikuti jejaknya di Kwang Jin. Ditambah lagi kini anaknya itu telah menemukan sahabat yang bisa berbagi perasaan dan keinginan dengannya. Terlihat si Jun-an yang terus mendribel bola mendekati garis kotak penalti. Dan di saat Do Hyung menghentikan langkahnya, Jung Hwan-jo terus bergerak maju dan hal itu membuat para pemain bertahan SMA Hanyang langsung beralih fokus padanya. Namun tiba-tiba si Jun-an malah melepaskan umpan ke arah Do Hyung. Sebuah tembakan lob shoot langsung Do Hyung lepaskan dan terlihat kiper lawan yang mencoba meregangkan tangannya demi menggapai bola. Di sela-sela itu, pelatih Jin Woo-gong dan bek SMA Hanyang terlihat begitu terkejut mendapati bola kini bersarang ke dalam gawang. Sesaat penonton pun dibuat terdiam dan tak lama dari itu teriakan dari para pemain Kwang Jin langsung memecahkan keheningan.
Babak kedua menit ke-81 skor pun menjadi 4-3 untuk keunggulan SMA Kuangjin. Di atas tribun sorak-sorai langsung menggema, bahkan kedua anak SMP yang Seo incar sebelumnya dibuat sangat takjub dengan permainan Kuangjin. Begitupun dengan si youtuber olahraga yang terlihat takjub dengan chemistry antara si Junan dan Dohyung, seolah mereka berdua memiliki telepati ketika menyerang. Penonton dalam live streamingnya pun langsung membludak sebanyak 1.500 orang dan kebanyakan dari penonton itu tidak percaya kalau SMA Hanyang dikalahkan oleh Kuangjin. Namun kehebohan itu juga terjadi pada pertandingan antara SMA Jungang versus Taijin FC, yang mana setelah sebelumnya tertinggal 2 gol, Taijin FC berhasil mengejar ketertinggalan bahkan mendominasi permainan. Shirokicha yang mendengar kabar timnya itu pun cuman bisa tersenyum sembari memaki pelatihan Mokim yang tidak berguna. Kembali ke dalam lapangan, begitu kick off kembali dimulai, si Juna langsung menginstruksikan Min Wo Choi untuk membackup Do Hyung Hyo. Sementara untuk Bang Suso, si Junan menginstruksikan rekannya itu untuk tetap di posisinya yang sekarang. Namun meski Bong Su mengiyakannya, tapi dia menduga lawan akan melakukan overlap. Di sisi lain, begitu Jung Gyuli berhasil memenangkan duel udara, bola yang jatuh ke kaki Bong Dalyuk itu langsung midfielder SMA Hanyang itu kirimkan ke sisi kiri, di mana di sana In Hwan Be sudah berlari. Tapi untungnya di posisi itu Bong Su sudah menanti, dan begitu bola menghampirinya, dia pun langsung menyapunya ke depan. Di momen itu dia setengah tidak percaya dengan si Junan yang sudah memperkirakan bahwa bola akan mengarah ke posisinya. Dan dia juga menduga kalau rekannya itu sudah melihat keseluruhan alur permainan. Para penonton pun terus bersorak, bahkan supporter SMA Hanyang yang sebelumnya menghina-hina Kuangjin kini malah semakin terkesan dengan alur permainan mereka. Dan melihat momentum Kuangjin yang tidak terputus itu, si kiper langsung menoleh ke arah pelatih Jin Woo-gong seolah ingin mengkonfirmasi strategi yang dibalas dengan sebuah anggukan. Terlihat kini bola berada di kaki Do Hyung dan di hadapannya ada Chung Shin Han yang sudah menjaganya. Di momen itu si Chung Shin Han meremehkan Do Hyung yang terus berdiam diri, sementara striker Kuangjin itu cuma tersenyum menanggapi provokasi tidak penting itu. Dan begitu Do Hyung melakukan pergerakan dengan teknik step over dan kecepatannya itu, dia pun dengan mudah melewati si Chung Shin Han. Namun di tengah momentum positif itu, tiba-tiba wasit meniupkan peluitnya dan itu mengakhiri serangan yang sedang Kuangjin bangun. Itu diakibatkan oleh si kiper SMA Hanyang yang sedang berpura-pura cedera untuk menghentikan dominasi Kuangjin. Di saat wasit menanyakan kondisinya dengan terbata-bata, si kiper berdalih kalau dia mengalami sedikit cedera di pergelangan tangannya. Namun dia buru-buru meralat dengan mengatakan cederanya itu ada di pergelangan kakinya. Dengan gelagat si kiper yang malah memegangi lengannya, si wasit pun terlihat kesal, apalagi saat si kiper mengatakan kalau dia masih bisa melanjutkan permainan. Dan di sisi lain, si Sangwon yang merasa dirugikan dengan strategi licik lawan langsung mengkonfrontasi si Jin Woo-gong yang tidak tahu malu. Namun dengan pedenya pelatih SMA Hanyang itu berdalih kalau hal seperti ini jugalah merupakan strategi. Si Jun An dan Jae Hyun Wang juga terlihat kesal dengan strategi curang lawan, namun bagaimanapun juga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada cara untuk membuktikan apakah dia berpura-pura atau tidak, meskipun tujuannya terlihat sangat jelas. Dan melihat lawan yang mengulur-ngulur waktu demi mematahkan momentum yang sedang Kuangjin bangun, si Gan Ho malah terlihat tersenyum karena itu artinya angin perubahan yang telah diciptakan si Jun An benar-benar telah mengancam SMA Hanyang. Di sisi lain, pelatih Kyung Soo Yang malah tertawa ngakak dengan strategi juniornya itu dalam mengganggu alur permainan lawan dengan menyuruh si kiper untuk berpura-pura cedera. Sementara asistennya yang ada di samping dengan panik mencoba menghentikan tawa jahat pelatihnya itu, mengingat kini mereka sedang ada di camp musuh. Dan di tengah cemoohan itu, meskipun merasa malu, tapi si Jin Woo-gong mengkesampingkan hal itu demi agar timnya memperoleh keuntungan. Dengan senyum jahatnya, si kiper mengatakan kalau dirinya sekarang baik-baik saja, dan hal itu jelas membuat si Junan dan Min Wo Choi sangat emosi. Dan begitu permainan kembali dimulai dengan bola yang dikembalikan pada si Junan di sisi lapangan dengan penuh emosi, si Sang Hwan langsung berteriak menyuruh pemainnya itu untuk langsung melakukan tendangan ke gawang. Dan dengan penuh emosi pula, si Junan pun langsung melakukan tendangan dari tengah lapangan.
Dengan jarak 50 meter, si Bong Dalyuk pun langsung dibuat terkejut melihat laju bola yang begitu cepat. Bola yang melayang di udara itu terlihat melesat dengan kecepatan tinggi dan di sana si kiper yang berada di posisi depan terlihat mundur ke belakang sembari mengamati laju bola yang ada di atasnya. Di saat bola itu menukik dan mengarah ke pojok atas gawang, si kiper yang sebelumnya mengatakan kalau dirinya mengalami cedera di bagian kaki dan tangannya terlihat meregangkan tangan dan kakinya untuk menggapai bola. Dan di tengah keterkejutan yang terjadi di dalam lapangan, untungnya si kiper berhasil menepis bola dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Di atas tribun lagi-lagi si Seung-gi-oh dan Myung-chol kembali dibuat ngeri dengan kekuatan dari tendangan si Junan, mengingat terakhir kali mereka bertemu itu belum cukup lama, tapi kini kemampuan si Junan sudah sangat jauh berbeda. Menilai apa yang si Junan lakukan barusan, para supporter SMA Hanyang beranggapan kalau itu kurang sportif, tapi di sisi lain mereka juga menilai hal itu si Junan lakukan karena kiper dari SMA Hanyang terlebih dahulu melakukan tindakan tidak sportif dengan berpura-pura cedera. Dan ketika kebohongan si kiper itu terbongkar, para supporter dari SMA Hanyang pun tidak mengindahkan hal tersebut. Di sisi lain, pelatih Jin Woo-gong yang gawang timnya hampir kebobolan akibat tendangan si Junan dibuat sangat emosi dengan instruksi tidak sportif yang si Sangwon berikan barusan. Namun dengan muka meledeknya, si Sangwon pun membalas dengan mengatakan kalau itu juga bagian dari strategi. Memasuki menit ke-84, lagi-lagi kiper SMA Hanyang berpura-pura mengalami cedera, sementara wasit yang sudah muak dengan akting si kiper langsung menyuruhnya untuk menyudahi kepura-puraannya itu. Para penonton yang sudah muak pun langsung berteriak memaki para pemain SMA Hanyang yang berusaha mematahkan momentum setiap kali para pemain Kwangjin melakukan serangan. Dan melihat itu, pelatih Jin Woo-gong pun merasa sangat kesal plus malu karena bukannya berhasil menghentikan alur permainan Kwangjin yang mereka dapatkan hanyalah harga diri yang jatuh. Dan dia menilai itu semua gara-gara si Jun-an. Kembali ke tribun penonton di mana di sana perbincangan tentang performa si Jun-an yang dapat membuat harga diri SMA Hanyang jatuh terus dibicarakan orang-orang. Bahkan pelatih di Line FC yakin setelah pertandingan hari ini selesai, nama pemain itu akan segera tersebar ke seluruh negeri. Bagi mereka yang terbaik saat ini adalah tersingkirnya Kwangjin dari kompetisi nasional. Karena dengan itu Kwangjin pasti akan dibubarkan dan mereka bisa dengan mudah merekrut si Jun-an. Bahkan si asisten pelatih di Line FC itu yakin dalam waktu yang sangat dekat nilai si Jun-an akan segera melampaui Bong Dalyuk dari SMA Hanyang. Melihat timnya yang seolah tertekan oleh Kwangjin, dengan kesal Jun Hwang memarahi rekan-rekannya itu dan menyuruh mereka untuk lebih fokus lagi karena yang harus merasa tertekan itu adalah Kwangjin. Di situasi seperti ini kita harus lebih menyerang lagi, lebih luas lagi dari Kwangjin, bergerak lebih cepat dari Kwangjin. Tugas kita adalah membuat lawan mundur. Ingatlah kita adalah tim terbaik SMA Hanyang. Apapun yang terjadi kita harus mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan. Di momen Kwangjin akan segera melakukan tendangan sudut, di sana si Sangwon terlihat begitu khawatir karena melihat dari semangat para pemain SMA Hanyang, dia curiga kalau lawan akan melakukan serangan balasan. Dan ketika yang berdiri di sudut lapangan itu adalah Do Hyung, para penonton pun terlihat sangat kecewa karena mereka mengharapkan si Junan lah yang akan melakukan tendangan. Para pemain dari SMA Hanyang juga terlihat heran karena biasanya yang selalu melakukan tendangan pojok itu adalah si Jun-an. Namun melihat si Jun-an yang ditempatkan di belakang, pelatih Jin Woo-gong menduga kalau strateginya sudah dibaca oleh lawan. Dan penempatan si Jun-an itu adalah strategi si Wowo yang merasa curiga dengan posisi si N1B yang berdiri sendirian di sisi kiri lapangan seolah bersiap menjadi motor utama untuk serangan balasan. Sebuah tembakan pojok sudah Do Hyung lakukan dan melihat bola yang melambung jauh ke kotak penalti, si In-1B pun langsung berlari menuju tengah lapangan. Di dalam kotak penalti, ketika Jong Hwan-jo dan Si Ho berhasil mengunci pergerakan Jung Woo-lee, di sana dengan postur tingginya, Tae Jun Kang langsung melompat untuk menyundul bola. Namun dengan kemampuan lompatannya yang tinggi, tiba-tiba Jun Hwang muncul di sana dan memenangkan duel udara itu. Ketika second ball itu melayang di udara dan Jun Hwang mendarat di tanah, striker SMA Hanyang itu langsung berbalik serta berlari menuju pertahanan Kwangjin. Melihat itu, si Junan pun langsung berteriak menyuruh Jae Hyun Wang dan Tae Sik untuk segera bersiap-siap.
Dan benar saja ketika bola itu berhasil ditangkap oleh kiper, sebuah serangan balasan segera dilakukan dengan langsung mengirimkan bola itu ke arah In Hwan-bae yang sedari awal sudah berlari ke tengah lapangan. Terlihat di garis pertahanan Kwang Jin hanya menyisakan si Junan, Jae-hyun Wang dan juga Tae-sik, sementara kini dari arah kiri si In Hwan-bae dengan kecepatannya mencoba untuk menerobos pertahanan Kwang Jin, ditambah Jun Hwang yang sedang berlari ke arah tengah. Dengan melihat si Junan yang ditempatkan pada posisi bertahan, pelatih Jin Woo-gong menilai kalau itu artinya mereka sudah mengantisipasi serangan balik dan mereka sendiri mengincar serangan balik. Pelatih Kyung Soo-yang juga memuji nyali si Wowo yang berencana untuk membalas serangan balik lawan dengan menyerang mereka balik. Namun faktanya posisi si Junan yang terlalu mundur ke belakang itu tidak sesuai dengan instruksi dari pelatih dan si Bongsu yang melihat pergerakan rekannya itu merasa heran. Tapi di sisi lain si Wowo yang melihat keputusan pemainnya untuk mundur lebih dalam menilai kalau itu sangat tepat untuk dilakukan. Karena sebagai mantan pemain bola profesional, si Wowo tahu kalau momen seperti itu bisa muncul. Tidak peduli bagaimana menghadapi sebuah situasi, ketika muncul perasaan akan kebobolan, pemain biasa bisa memiliki perasaan samar-samar, tapi perasaan itu akan mudah hilang. Namun seorang pemain dengan indera yang tajam cenderung tidak salah dalam intuisinya. Dan dia meyakini kalau orang yang memiliki indera paling tajam di lapangan saat ini adalah si Jun-an. Di tengah serangan balik yang sedang dilakukan oleh para pemain SMA Hanyang, para penonton yang menyaksikannya dibuat sangat tegang. Di momen itu Jae-hyun Wang langsung berteriak kalau dia akan menghadang In Hwan-bae dan menyerahkan Jun Hwang pada kedua juniornya itu. Namun si Tae-sik yang mendengarnya terlihat terkejut karena dirinya sendiri merasa ragu jika harus berhadapan dengan striker terbaik tingkat nasional. Dan semakin Jun Hwang mendekatinya, si Tae-sik pun malah semakin ketakutan. Di sisi lain, melihat Jae-hyun Wang yang kini menghadangnya, si In Hwan-bae pun langsung menjaga jarak karena menduga kalau tujuan seniornya di timnas muda itu pasti akan menahannya agar mengulur-ngulur waktu, atau tidak pasti akan melakukan sebuah pelanggaran demi menghentikannya. Namun di sisi lain, Jae-hyun Wang pun terlihat begitu hati-hati karena jika melakukan sebuah pelanggaran yang ceroboh, kemungkinan besar dia akan dikeluarkan dari lapangan. Di tengah pertarungan antara winger dan midfielder itu, tiba-tiba Jun Hwang langsung menambah kecepatan berlarinya dan itu sontak membuat si Junan dan Tae-sik terkejut karena secara terang-terangan striker SMA Hanyang itu melakukan line breaking. Namun tiba-tiba sebuah akselerasi langsung dilakukan Jun Hwang demi tetap mengamankan posisinya dari jebakan offside. Sementara tanpa sadar si Junan dan Tae-sik dipaksa untuk terus mundur ke belakang. Melihat itu si Tae-sik yang sudah tidak sanggup lagi mengajak si Junan untuk melakukan jebakan offside, namun si Junan menilai hal itu tidak akan bekerja pada Jun Hwang yang pandai dalam mengontrol line breaking. Di saat Jun Hwang kembali melakukan pergerakan, si In Hwan-bae yang ada di sisi lapangan juga langsung melakukan pergerakan untuk mencari celah. Dan di saat si Jun-an terus memarking Jun Hwang, si Tae-sik yang ada di barisan paling belakang merasa yakin kalau satu-satunya cara yang bisa meloloskan mereka dari krisis saat ini adalah jebakan offside. Maka dari itu, ketika si In Hwan-bae mengirimkan bola ke arah Jun Hwang, si Tae-sik dengan semua kesadarannya langsung berlari berlawanan dengan tujuan melakukan sebuah trap. Namun melihat dari posisi mereka, Jun Hwang jelas lolos dari jebakan itu dan di sisinya kini hanya menyisakan si Junan yang terus mengejar sementara di hadapannya si Woo Jin sudah bersiap. Bola terlihat sudah ada di hadapan mereka dan dengan kecepatannya Jun Hwang pun berhasil mendapatkannya. Namun di sana si Jun-an terus saja mengganggu striker SMA Hanyang itu, tapi dengan keterampilan dalam mengolah bola dengan mudah Jun Hwang pun berhasil melewatinya. Di momen itu para pemain Kwang Jin lainnya terlihat berharap pada si Jun-an agar bisa mengulur sedikit waktu supaya mereka bisa menyusul. Dan menyadari situasinya semakin berbahaya, tanpa pikir panjang si Jun-an pun langsung melakukan sebuah tackle dari arah belakang. Tapi lagi-lagi dengan kecepatannya itu Jun Hwang berhasil menghindar dan sebuah tembakan pun langsung dia lesahkan. Bola terlihat melayang ke arah gawang Kwang Jin dan melihat itu baik para penonton atau pemain yang ada di dalam lapangan terlihat menahan napas. Meski sempat membentur mister gawang, namun pada akhirnya bola itu pun berhasil bersarang ke dalam gawang. Dan teriakan dari para penonton langsung memenuhi stadion mengalahkan kerasnya suara peluit yang ditiupkan wasit. Dengan itu SMA Hanyang pun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Melihat si Junan yang kecewa, Do Hyung mencoba menghibur rekannya itu, begitupun dengan si Ho dan juga Bongsu. Namun di momen itu si Bongsu merasa ada yang aneh melihat penonton yang tidak berhenti berteriak.
Dan ternyata teriakan penonton itu bukan hanya karena pertandingan ini begitu menegangkan, melainkan di pertandingan lainnya sebuah keajaiban lain sudah muncul. Dan ketika keajaiban itu terdengar ke para pelatih yang ada di sisi lapangan, dengan penuh ketakutan si Sangwon menginformasikan pada si Wowo kalau SMA Jungang berhasil dikalahkan Taejin FC dengan skor akhir 3-2. Di sisi lain, si Rokicha yang mendengar kalau timnya berhasil dikalahkan cuman bisa tersenyum sembari kembali memaki pelatihnya yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika dirinya tidak ada di lapangan. Dengan begitu, jika skor imbang ini bertahan sampai akhir, dapat dipastikan Kwang Jin akan tergelincir ke posisi 4 dan itu akan menjadikan mereka tidak lolos ke turnamen nasional. Dan satu-satunya cara agar mereka tidak dibubarkan adalah dengan mengalahkan SMA Hanyang. Dan begitu berita kekalahan SMA Jungang itu terdengar oleh para pemain yang ada di dalam lapangan, Jun Hoang dan rekan-rekannya itu cuman bisa tersenyum mengetahui nasib lawan yang dulunya sempat berada di peringkat pertama kini malah tergelincir ke peringkat ketiga. Sementara itu, si Rokicha yang sedang menonton pertandingan mendapatkan telepon dari pelatih Han Mo Kim yang menyalahkan dirinya atas kekalahan yang diderita SMA Jungang. Namun bukannya kesal, si Rokicha malah berbalik memaki pelatihnya itu dengan mengatakan apakah pelatihnya sudah menguras otak habis-habisan untuk memenangkan pertandingan. Ini semua bukanlah kesalahanku, melainkan berkatkulah kalian bisa sampai pada titik ini. Alasan kita tidak dapat memanfaatkan peluang ini adalah karena kurangnya kemampuan yang paman miliki. Mendengar itu, meskipun kesal, si Han Mo Kim tidak bisa membantahnya dan dia malah menanyakan bagaimana hasil dari pertandingan antara SMA Hanyang versus SMA Kwang Jin. Sementara itu, di sisi lain terlihat pelatih Pak Tuao dan asistennya yang begitu bergembira karena sudah memastikan tim mereka lolos ke turnamen nasional. Menyisakan si Han Mo Kim yang bersender di tembok sembari berharap kalau Kwang Jin tidak bisa berbuat apa-apa ketika melawan SMA Hanyang. Dengan keputusasaannya itu, dia memohon agar SMA Hanyang bisa mengalahkan Kwang Jin, minimalnya memberi hasil seri. Karena jika pertandingan itu berakhir seri, maka SMA Jungang dipastikan akan lolos dan berada di peringkat ketiga karena unggul dalam selisih gol. Dan memasuki menit ke-90, pertandingan antara SMA Kwang Jin versus SMA Hanyang pun kembali dimulai. Dengan tambahan waktu 9 menit, para pemain dari SMA Sujin yang ada di tribun mempertanyakan Kwang Jin yang belum juga melakukan pergantian pemain. Meskipun pemain mereka tidak banyak, tapi si Dongsu menilai beberapa dari mereka staminanya sudah mencapai batas. Tapi pelatih Kyung Sojong menilai dalam situasi seperti ini substitusi yang terburu-buru dapat berdampak buruk pada permainan. Waktu adaptasi pemain pengganti di lapangan pun menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Terlebih lagi saat ini Kwang Jin memiliki keseimbangan tim terbaik hingga substitusi tidak diperlukan. Kalian semua juga pasti merasakannya, entah sejak kapan sama sekali tidak terlihat tim yang benar-benar mendominasi pertandingan ini. Bahkan bukan hanya atlet si Junan saja, tapi semua atlet Kwang Jin saat ini sedang berkembang bersama. Bahkan pelatih Kyung Sojong menambahkan saat ini para pemain Kwang Jin seolah sedang mengumpulkan pengalaman dan menjadikan permainan SMA Hanyang sebagai landasan mereka. Dia juga menilai kalau saat ini Kwang Jin sudah cukup kuat untuk bersaing dengan SMA Hanyang dan kekuatan pendorong yang mewujudkan hal itu tentu saja adalah kepemimpinan tersembunyi si Junan. Di saat bola jatuh ke kaki si Junan, playmaker Kwang Jin itu langsung menginstruksikan Jiong agar segera bersiap melakukan serangan balik dalam posisi bertahan. Dia juga menginstruksikan Min Wo Choi untuk memberikan tekanan sepanjang garis samping dan dengan semua instruksinya itu alur permainan pun kembali dikuasai Kwang Jin. Di sisi lain ketika si Junan melakukan serangan, si Sugu terlihat sangat khawatir dengan umpan-umpan yang dimiliki si Junan karena untuk memblokir operan-operan seperti itu dia membutuhkan konsentrasi lebih, namun mengingat kondisi fisiknya yang sudah hampir mencapai batas itu jelas akan sangat melelahkan. Di sana Jung Hwan Jo terlihat sudah berlari menuju sisi kiri kotak penalti dan di tengah juga ada Do Hyung yang mencoba untuk menarik pergerakan lawan. Tak ingin tertipu oleh trik yang sama untuk kedua kalinya, si Chung Shin Han pun langsung menyuruh si Jung Byuli untuk fokus keduanya sementara dia akan mengantisipasi di sisi yang lain. Dan benar saja ketika sebuah umpan datar sudah si Junan lepaskan, terlihat bola yang melesat membelah kerumunan rumput di lapangan dan bola itu tertuju pada Tae Jun Kang. Namun dengan kesigapannya si Chung Shin Han pun berhasil memotong umpan itu dan langsung mengirimkan umpan
umpan ke arah Bong Dalyuk. Dan dengan cepat midfielder SMA Hanyang itu pun langsung mengirimkan umpan ke depan, di mana di sana Jun Hwang sudah berlari untuk mencari ruang. Di saat bola melayang melewati tengah lapangan, Jiyoung yang berlari untuk mengejar terlihat kagum pada si Junan karena situasi yang terjadi saat ini di lapangan itu sesuai dengan prediksi juniornya. Namun di saat si Junan berteriak menyuruh seniornya itu untuk mendapatkan bola, Jiyoung malah melakukan sebuah kesalahan trap yang berujung bola malah memantul ke pahanya dan mengarah ke Jun Hwang berada. Dari sisi kotak penalti terlihat Jun Hwang yang mendribble bola dan di belakangnya ada Si Ho yang mengejar. Dan sebelum memasuki kotak penalti, Si Ho yang sudah tidak punya pilihan lain langsung menarik baju Jun Hwang. Namun sayangnya keputusan Si Ho itu telat beberapa detik saja yang mengakibatkan Jun Hwang malah jatuh setelah memasuki kotak penalti. Dan jelas wasit langsung memberikan kartu kuning plus hukuman tendangan penalti. Dan di menit ke-92 itu para pemain Guangjin terlihat begitu terkejut dengan situasi buruk yang sedang mereka alami. Si Ho yang sudah melakukan pelanggaran itu terlihat begitu menyesal akan keputusannya yang telah merugikan Guangjin. Namun di sisi lain Jiyoung juga mengakui kalau itu adalah kesalahannya karena gagal dalam melakukan sebuah trap. Tapi di sana si Jonan mengatakan sebagai sebuah tim ini adalah kesalahan mereka semua. Begitupun juga dengan Do Hyung yang langsung merangkul seniornya itu sembari mengatakan kalau seniornya itu tidak perlu merasa menyesal karena perasaan itu sekarang tidak ada gunanya lagi. Namun berbanding terbalik dengan Si Ho yang ketika dia membela diri, Trio Woojin Park malah langsung memakinya. Kembali ke jalannya pertandingan di mana di bawah Mister Gawang, Si Woojin terlihat sedang memfokuskan diri dan mempertaruhkan semuanya untuk bisa menggagalkan tendangan penalti itu. Sementara di hadapannya yang akan menendang penalti adalah Jun Hwang. Namun di momen itu Jun Hwang merasa kasihan pada para pemain Guangjin karena jika tendangan ini berhasil menjebol gawang mereka maka dapat dipastikan kalau pertandingan ini akan selesai. Dan Guangjin yang sudah berkembang sampai bisa mengimbangi tim SMA Hanyang juga akan dibubarkan. Dia sangat menyayangkan kalau para pemain seperti mereka akan berhenti sampai di sini. Namun di sisi lain Sisi Sugu yang memiliki pikiran yang sama juga menyayangkan akan hal itu. Tapi demi menghormati pihak lawan yang sudah sangat bekerja keras, dia tidak akan mentolerir jika rekannya itu kehilangan tekad untuk mencetak gol. Dan di tengah perasaan yang campur aduk itu, sebuah peluit langsung dibunyikan dan terlihat Jun Hwang yang mengumpulkan tekadnya untuk mencetak gol. Sebuah tendangan sudah dia lakukan dan terlihat bola melesat ke arah kanan gawang. Dengan mengerahkan semua kekuatannya, terlihat Si Woojin yang meregangkan tangan demi menggapai bola yang hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Dengan semua perjuangannya itu, bola pun berhasil dia tepis dan terlihat Nam Ju Min bersama dengan para pemain Guangjin lainnya yang ada di bench sontak bersorak menyambutnya. Namun dengan second ball yang masih bergulir di pertahanan Guangjin, ancaman masih belum selesai karena di sana masih banyak pemain SMA Hanyang yang bertekad untuk segera mengakhiri pertandingan ini. Sebuah ancang-ancang terlihat langsung Yong Soo Hyun lakukan, namun untungnya tendangannya itu berhasil diblokir oleh Jiyoung yang tepat dalam mengambil timing. Sundulan dari Jun Hwang juga bisa digagalkan oleh Ja Hyun Wang, namun bola yang masih melayang di pertahanan Guangjin itu kembali berhasil dikuasai oleh para pemain dari SMA Hanyang. Di saat bola dikirimkan ke sisi kotak penalti, di sana Tae Jun Kang langsung menyuruh rekan-rekannya untuk bersiap dengan umpan crossing yang akan lawan lakukan. Dan benar saja sebuah umpan crossing pun langsung dilepaskan oleh In Hwan Bae yang mengarah ke kotak penalti di mana Jun Hwang berada. Namun untungnya sebelum Jun Hwang berhasil menyundul bola, di sana Si Woojin berhasil terlebih dahulu mendapatkannya dan dengan itu ancaman pun berhasil dihentikan. Sorakan langsung menggema memuji kiper Guangjin itu yang telah menunjukkan performa yang luar biasa. Namun alih-alih terlena dengan pujian-pujian itu, Si Woojin langsung berteriak menyuruh rekan-rekannya untuk kembali fokus. Di sisa waktu tambahan yang cuma 5 menit itu, para pemain Guangjin langsung berlari menuju pertahanan lawan, sementara para pemain dari SMA Hanyang sudah bersiap untuk bertahan habis-habisan. Dan di sana si Junan yang bertugas mengatur ritme serangan menginstruksikan rekan-rekannya untuk bergerak dengan pola serangan C. Mendengar itu, si Min Wo Choi dan Do Hyung sontak terkejut karena pola itu adalah pola yang sama dengan serangan-serangan sebelumnya yang berhasil digagalkan oleh SMA Hanyang.
Namun dengan keyakinannya, si Jun'an merasa sangat percaya diri kalau kali ini dia akan mengerahkan semua yang dia miliki untuk menembus pertahanan lawan. Melihat pergerakan dari para pemain Kwang Jin di lapangan, si Bong Dalyuk pun menyadari kalau pola itu sudah pernah Kwang Jin lakukan sebelumnya, dan di sana dia mencemooh si Jun'an karena pola yang sama tidak mungkin akan berhasil. Namun dengan penuh tekad, si Jun'an pun membalas kalau kali ini hasilnya pasti akan berbeda. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.